Oke, untuk hari ini kita akan berdiskusi ya tentang pengumpulan data dan teknik pengambilan sampel. Jadi kalau misalnya kemarin teman-teman itu di pertemuan keempat kita itu sudah membahas bagaimana sih menyusun bab empatnya. Ya, kalau misalnya nanti ada yang terlupa, kalian boleh ambil materinya. Insya Allah sudah saya share di Elena. Kemudian nanti bisa ditanyakan lebih jelas pada sesi ini. Ya. Untuk pengumpulan data dan teknik pengambilan sampel, oke, kita akan mulai dulu dari proses penelitian. Ya, jadi sebenarnya ketika kita melakukan penelitian itu ada beberapa hal penting. Ya, yang pertama menyusun rancangan awal penelitian. Jadi kita harus menentukan tahapan penelitian ini. Tuh kita eh, bagaimana dan menggunakan metode apa gitu ya. Dan sebenarnya untuk rancangan awal penelitian ini sudah kalian tuliskan di bab 3. Jadi poin 1 aman ya. Kemudian ada menentukan lokasi penelitian. Jadi apa alasan kalian gitu kan mengambil apa namanya topik atau permasalahan di lokasi tersebut. Nah, ini harus lebih dijelaskan pada bab bab 1 di bagian latar belakang. Pada saat sidang akhir, seringkali dosen itu akan menanyakan, apa alasan Anda memilih penelitian di lokasi tersebut? Nah, tolong dihindarin jawaban-jawaban yang, ya Pak, soalnya lokasi tersebut dekat dengan saya. Soalnya saya bisa menjangkaunya, kayak gitu ya. Atau dekat dengan eh, apa namanya lingkungan sekolah saya, atau saya kuliah di situ. Nah, itu tolong dihindari jawaban-jawabannya seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang eh, berbasis ilmiah ya. Jadi eh, kalian bisa jawab memang di tempat tersebut ada permasalahan seperti ini dan saya memang fokus untuk di topik ini kayak gitu ya. Nah, itu. Jadi tolong disiapkan untuk jawaban terbaiknya ya. Eh, Ketika nanti dosen penguji menanyakan, kenapa ambil topik ini dan di lokasi tersebut? Di lokasi tersebut ada permasalahan apa? Nah, itu silakan kalian jabarkan dengan baik. Gitu. Dan jangan lupa ya, dituliskan di latar belakangnya juga. Kemudian, yang ketiga itu membuat surat izin penelitian. Ya, ini yang sudah saya sampaikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7, tolong bikin surat izin penelitiannya. Dan sepertinya tidak banyak yang menggunakan surat izin penelitian ya. Ini fungsinya adalah untuk memudahkan dalam pencarian data. Nah, misalnya nih teman-teman, em, apa namanya, Bu, saya mencari datanya bukan di objek lapangan gitu ya, tapi saya mencari datanya lewat studi literatur di website yang terbuka untuk umum gitu. Perlu menggunakan surat enggak, Bu? Sepertinya enggak ya. Tapi kalau misalnya kalian mau surat izin penelitian berarti enggak pakai ya. Karena kalau kita bikin surat izin penelitian pun menunjukkan bahwa kita melakukan penelitian tersebut harus ada yang dituju ya kepadanya siapa. Jadi kalau misalnya teman-teman itu berbasis data publik, jadi tidak perlu membuat surat izin penelitian ya. Kemudian pentingnya karena kalian kalau penelitian di lapangan gitu kan harus ada surat izin penelitian, itu salah satunya adalah untuk eh, memudahkan kalian meminta izin ya atau mengikut sertakan populasi tersebut untuk menjadi sampel sampel kalian, baik itu berupa informan atau responden ya. Nah, di sini teman-teman harus menentukan berapa banyak jumlah informan atau responden yang akan dipilih gitu. Bu, kalau jumlah respondennya bisa ya ditentukan? Iya bisa. Jadi melalui perhitungan menggunakan rumus Rovin atau rumus Lemonsow gitu ya, yang kalian bisa analisis sendiri. Tapi kalau Bu, jumlah informan itu bisa ditentukan di awal nggak bisa. Ya, kalau jumlah informan itu berkaitan dengan penelitian kualitatif, berarti teman-teman harus menyesuaikan. Jadi melihat
melihat rumusan masalah, apakah pertanyaan penelitian kalian itu sudah bisa terjawab dengan jumlah informan yang sudah kalian capai. Gitu. Misalnya, kalian sudah melakukan wawancara ke 4 orang. Nah, dari 4 orang itu datanya juga yang dijawab oleh informan itu sama atau jenuh, ya. Kemudian dari keempat informan kalian itu sudah bisa menjawab semua rumusan masalah kalian. Jadi itu diberhentikan, ya. Betul. Kemudian juga ada etika peneliti, ya. Jadi di mana ketika kalian mencari responden, mencari informan, itu etika peneliti ini harus diperhatikan. Bagaimana sikap kita untuk mencari responden, ya. Kemudian bagaimana cara kita merespon jawaban dari informan dan nggak melanggar aturan di lingkungan tersebut, gitu. Jadi kalau misalnya kalian mencari responden, ya, Bu, saya mencari respondennya melalui Google Form-nya udah mentok nih, Bu, gitu. Saya udah nggak bisa lagi cari responden by online. Berarti kan kalian harus mencari respondennya by offline, ya. Susun pertanyaan kalian dalam angket atau kuesioner cetak gitu kan, kemudian sebarkan. Ya, itu biasanya lebih cepat tapi juga lebih banyak penolakan ya, karena nggak semua responden kadang mau untuk mengisi. Nah, makanya itu perlu ada surat izin penelitian. Ya, kalau surat izin penelitian bisa dikirimkan, paling enggak calon responden atau informan kita itu sudah mengetahui bahwa kita melakukan penelitian di lingkungan tersebut. Jadi semoga aja mereka juga mau ya diajak kerjasama. Kemudian menentukan waktu penelitian. Nah, jadi usahakan kalian mencari data itu sesuai dengan waktu yang dituliskan pada surat izin penelitian. Jadi jangan sampai lebih, ya. Kecuali misalnya lebihnya sudah kalian sampaikan ke ke lokasi penelitian dan mereka tidak masalah dan tidak nyuruh kalian itu untuk buat surat izin penelitian lagi, ya. Kemudian gini, pentingnya waktu penelitian ini adalah menentukan jumlah responden kalian juga. Misalnya, Bu, waktu turun lapangan saya itu hanya 2 minggu untuk mendapatkan 100 responden. Jadi gimana caranya di dalam 2 minggu itu kalian mendapatkan 100 responden, ya. Mau by online, by offline, silahkan, gitu. Nah, kalau misalnya dalam waktu 2 minggu itu teman-teman ternyata targetnya 100, tapi hanya dapat 70. Gimana nih? Sedangkan waktu penelitian atau waktu olah data sudah mepet ya dengan deadline pengumpulan TA. Nah, teman-teman bisa sampaikan kekurangan itu di saran. Jadi kalian tulis aja. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk manajemen waktu atau mengambil data di kurun waktu berapa bulan, ya. Kemudian kalian juga bisa menulis di batasan masalah. Batasan masalahnya adalah waktu penelitian ini dilakukan pada bulan apa sampai apa, ya. Kemudian di analisis hasil kalian juga tuliskan target responden di penelitian saya adalah misalnya 100 orang. Tetapi selama 2 minggu saya turun lapangan hanya 70 orang yang berkenan mengisikan kuesioner ini dengan lengkap. Jadi yang dianalisis hanya 70 jawaban aja. Ya, begitu. Jadi pentingnya kalian menentukan waktu penelitian dan melihat ya berapa banyak responden yang sudah mengisi kuesioner kalian dengan lengkap. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Pertama, untuk surat izin, apa nanti pas di seminar hasil atau sidang itu diperlukan? Terus kalau misalkan di lapangan itu tidak butuh surat izin, Bu, karena saya pas minta itu dia dengan pihaknya itu dengan senang hati katanya pengen silahkan gitu, Bu.
Saya belum punya surat izinnya, Bu. Baik, sebenarnya surat izin itu untuk ini ya, izin kita gitu loh. Jadi memang langkah kita itu formal begitu. Meskipun dari organisasinya ya nggak masalah, kamu nggak pakai surat juga nggak apa-apa, begitu kan diizinkan. Tapi alangkah baiknya ya, karena kita melakukan penelitian itu kan bawa nama NF ya. Jadi memang eh, menurut saya sih lebih baik, lebih sopannya kalian bikin surat izin penelitian itu. Nggak apa-apa, disusunnya juga nggak apa-apa. Gitu. Ya. Terus sebenarnya kalau surat izin penelitian itu kan untuk NF ya sebagai administrasi, kemudian untuk organisasinya. Tapi saya nggak tahu organisasinya membutuhkan atau enggak. Tapi kalau di NF sendiri lebih baik begitu. Jadi ke record ya langkah kalian itu kemana. Karena gini, takutnya adalah ada kejadian yang tidak diinginkan. Misalnya nih, kejadian yang kemarin sempat booming gitu kan di UI, bahwa eh, ada mahasiswa yang mengambil S3 gitu, nggak merasa apa dia merasa melakukan penelitian di lokasi tersebut, tapi di lokasi itu nggak merasa ada namanya dia gitu kan. Nah itu kan sempat booming banget ya di UI gitu. Nah sebenarnya pentingnya surat izin penelitian itu salah satunya. Jadi dari apa namanya data kamu permintaan surat itu akan ke record di BAAK ya menyatakan bahwa memang dia mahasiswa NF gitu pernah mau mengajukan surat izin penelitian. Nah kemudian dari organisasinya saya nggak tahu ya kalau misalnya mereka apa namanya penataan dokumentasinya baik ya harusnya sih menggunakan itu ya. Takutnya memang ada hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kamu besok-besok ada kasus apa gitu kan, itu diusut. Nah, itu kan ya penting gitu. Ya, Muklis, Berarti kalau saya wawancaranya udah selesai, Bu, berarti nanti surat izinnya buat testing aja apa-apa, Bu? nggak apa-apa, disusilin aja. Ya, kalau saya sih penting gitu. Di waktu ujian hasil sidang TA nggak ditanyakan, itu kan hanya dilampirkan di TA kita, gitu loh. Jadi kalau saya sih senang ya, kalau di TA saya itu ada surat izin penelitian, itu membuktikan bahwa memang saya turun lapangan dan saya eh, melakukan penelitian di lokasi tersebut. Karena ada beberapa perusahaan yang misalnya kamu boleh melakukan penelitian di tempat saya, tapi tolong namanya disamarkan. Nah, itu juga ada ya. Tapi kalau misalnya nggak ada kasus seperti itu, ya ini apa namanya cantumkan aja namanya, nama perusahaannya, gitu ya. Paling nggak itu jadi bukti bahwa kita memang melakukan penelitian di tempat tersebut. Baik, Gitu Bu. ya, Mbak Lisa. Bu. Disusulin aja. Oh, oke, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Cuma untuk permintaan surat kemarin kayaknya lewat Lisa deh. Ya nggak sih? Maksudnya nggak ke BAK langsung ya, by online deh. Informasi terbarunya gitu. Tapi untuk em, lebih lanjut kalian bisa chat BAK ya untuk menanyakan prosedur pembuatan surat izin penelitian sekarang itu seperti apa. Ya. Oke, ada lagi? Nggak ada? Ya. Kalau nggak ada, kita bahas ya tentang data. Data itu apa? Gitu kan? Arti data banyak definisi yang dituliskan dari berbagai sumber, gitu kan? Saya tahunya dari KBBI, dia mengartikan data adalah kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau penelitian. Biasanya dalam bentuk angka, teks, atau gambar, dan dapat diolah serta dianalisis untuk mendapatkan pemahaman atau pengetahuan lebih lanjut. Margaretha mendefinisikan bahwa data adalah angka, simbol, teks, atau gambar yang dapat dikumpulkan dan diproses untuk menghasilkan sebuah informasi. William Goslinga
dia mendefinisikan data sebagai hasil dari pengumpulan sistematis, pengukuran, atau percobaan. Kristanto mendefinisikan data sebagai fakta mengenai suatu objek yang dapat mengurangi ketidakpastian mengenai suatu keadaan atau peristiwa. Gordon menyatakan bahwa data adalah fakta mentah yang belum diubah menjadi informasi yang signifikan. Nuzula menyatakan data adalah informasi mengenai suatu kejadian yang sering terjadi berupa angka, fakta, gambar, tabel, grafik, kata, simbol, huruf, dan ekspresi lainnya yang mencerminkan pemikiran, kondisi, objek, dan situasi. Kotari menjelaskan data adalah kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari peristiwa atau objek yang diteliti. Ya, jadi dari definisi yang kita baca, kita tahu bahwa data itu adalah angka, teks, gambar, tabel, grafik, simbol, dan lainnya ya yang belum dimaknai. Kalau belum dimaknai itu kan berarti belum menjadi informasi. Ya, jadi bagaimana kita nanti harus mengolah data yang kita dapatkan. Baik data itu berupa data hasil kuantitatif ya berupa angka atau kualitatif yang berupa kalimat teks. Oke. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Sampai sini bisa dipahami mengenai data? Ada pertanyaan? Cukup? Nah, saya lanjut. Aman. Ya. Jadi, karena kita berbicara penelitian, kita harus menjawab rumusan masalah kita berdasarkan data yang kita temukan di lapangan. Baik nanti data angka atau data teks. Ya. Di sini juga dituliskan bahwa gambar, tabel, grafik itu adalah data. Jadi, asumsinya adalah di bab 4 kita yang penuh dengan angka, teks, gambar, grafik, tabel, simbol, huruf, atau yang lainnya itu harus dimaknai untuk menjadi informasi. Jadi nggak hanya data saja, ya, tapi berupa informasi. Khususnya adalah teks dan gambar yang kalian tulis pada bab 4. Gitu. Jadi di rubrik penilaian kalian itu sebenarnya sudah ada penilaian pada poin seluruh tabel dan gambar dijelaskan dalam bentuk paragraf, gitu kan? Nah, itu ada. Ya. Jadi asumsinya di sini adalah setiap tabel dan gambar harus dimaknai atau diuraikan dalam paragraf. Sampai sini lebih jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Enggak ada? Ya, oke. Nah, ketika saya tanya progres kalian sudah sampai mana? Oke, Bu, saya aplikasinya sudah sampai di wireframe, misalnya gitu. Ya, oke. Berarti kan kalian sudah mencari atau melakukan wawancara gitu kan dengan informan dalam pencarian data awal. Jadi bagaimana fitur yang mereka butuhkan atau dibutuhkan oleh user ya. Nah, paling enggak data-data tersebut hasil wawancara kalian itu sudah kalian tuangkan juga dalam draft bab 4. Ya. Oke. Sampai sini lebih bisa dipahami, teman-teman? Oke, ada pertanyaan? Enggak ada? Masih aman? Ya, oke. Nah, karena saya tadi bilang di bab 4 kalian lebih baik adalah menyusun draft subbabnya sesuai dengan tahapan penelitian kalian. Kalian menggunakan pendekatan apa, metode apa, gitu ya. Misalnya waterfall.
Nah, tahapan waterfall di awal itu apa? Misalnya apa ya, requirement gitu kan. Nah, requirement itu data apa yang dibutuhkan? Paling enggak kan kalian sudah mencarinya ya. Nah, di situ kalian bisa mencicil ya penyusunan bab 4-nya. Jadi ketika ditanya oleh dosen pembimbing, bab 4-nya gimana? Udah Pak, sudah ada progres. Begitu. Ya. Oke. Dan di bab 4 ini karena kalau yang buat aplikasi itu banyak screenshot, banyak gambar ya. Jadi coba kalian cicil mulai dari sekarang. Oke. Sejauh ini aman ya, teman-teman? Ada yang sudah menyicil bab 4? Mungkin bisa raise hand yang sudah mulai nyusun bab 4-nya. Oke, Andre, oke, Raffi, Fajar, Mutia. Ada lagi yang sudah paling nggak nyicil di bab 4? Oke, Wafi, Zakia, udah. Oke, ya. Jadi untuk yang belum, tolong segera ya dicicilkan supaya tidak terburu-buru nanti. Oke, next ya untuk pengumpulan data penelitian. Ini pengumpulan data penelitian ini sebenarnya kalian juga sudah tuliskan di bab 3 ya. Metode pengumpulan data. Ada studi literatur, kemudian ada observasi, ada kuesioner, kemudian ada wawancara. Ya, di mana semua itu kalau saya sarankan di bab 3 kalian menggunakan metode pengumpulan data apapun, kalian sertakan kata pakar. Misalnya, studi literatur, itu kata pakar apa? Ya, cari di penelitian terdahulu atau di buku, ya. Kalian tulis, kemudian kalian jelaskan studi literatur yang kalian lakukan di penelitian kalian itu apa. Begitu. Oke. Observasi, ya, misalnya kalian turun lapangan atau mencari data kebutuhan eh, aplikasi. Nah, itu juga bisa dijelaskan ya di bagian observasi. Kuesioner, ya. Kuesioner jelaskan berdasarkan kata pakar kuesioner itu apa, ya. Kemudian kalian jelaskan apa namanya pencarian data kuesioner itu kalian sebarkan melalui online atau offline, begitu. Kalau misalnya dua-duanya gimana Bu? Ya udah tuliskan, ya. Paling nggak tuliskan jelas bahwa pembagian kuesioner ini dilakukan secara online melalui Google Form dan offline, di mana turun lapangan terus menemui eh, responden yang dituju, misalnya gitu, ya. Kemudian kalau kalian menggunakan kuesioner, pastikan semua item pertanyaan itu terjawab, ya. Misalnya kalian kuesionernya pakai eh, metode SUS itu kan ada ya 10 pertanyaan. Nah, usahakan responden kalian itu sudah mengisi lengkap 10 pertanyaan yang kalian berikan, ya, untuk memudahkan kalian dalam pengolahan data. Begitu. Oke, kemudian ada wawancara. Ya, wawancara ini em, bisa dilakukan secara terstruktur dan yang tidak terstruktur. Kalau wawancara terstruktur itu paling enggak kalian sudah menyiapkan pertanyaan ya yang akan ditanyakan ke setiap informannya. Jadi memang pertanyaan itu yang mau ditanyakan. Tapi kalau nggak terstruktur, kalian hanya menyiapkan pertanyaan inti saja, misalnya 2 atau 3 pertanyaan, kemudian nanti akan berkembang sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan kalian. Gitu. Nah, tolong dihati-hati ya ketika kalian menuliskan metode penelitian metode pengumpulan data ini menggunakan kuesioner ataupun wawancara gitu. Nah, itu harus ada penguatnya ya, kata pakar seperti apa dan yang kalian lakukan seperti apa. Kemudian metode analisis data.
Ya, biasanya kan menggunakan kuali dan kuanti. Dan biasanya, teman-teman, Bu, saya pakainya kuali. eh jadi saya menyiapkan pertanyaan dan pertanyaan itu coba saya tanyakan, kemudian dia jawab. Nah, dia jawab ya, tidak, ya, tidak. Nah, itu sebenarnya kan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dituliskan secara kuanti ya, kalau menurut saya. Kalau kualitatif atau wawancara itu lebih pada kita mencari makna dari apa jawaban dari informan kita. Begitu. Jadi bukan hanya ditanyain, kira-kira kamu butuh butuh aplikasi ini enggak? Enggak atau iya. Nah, itu tapi eh, karena alasan dia menjawab itu tuh apa itu yang harus digali lagi. Itu nanti lebih cocoknya di wawancara. Ya, tapi kalau misalnya hanya sebatas apakah aplikasi ini mudah digunakan, apakah kalian tertarik untuk menggunakannya lagi, nah itu kan bisa dijawab secara kuantitatif. Ya, jadi tolong diperhatikan metode analisis data yang kalian pakai, mau wawancara ataupun kuesioner. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Cukup? Baik. Kalau cukup, kita akan membahas tentang populasi sampel, ya. Jadi, kalau di sini diartikan, populasi adalah keseluruhan orang atau kasus atau objek di mana hasil penelitian itu akan digeneralisasikan. Jadi, contohnya misalnya di dosen STT, mahasiswa STT, atau sivitas akademika STT. Ya, jadi populasi ini tergantung pada target objek ya, atau nanti calon responden, calon sampel yang kalian tuju siapa. Misalnya, Bu, saya penelitiannya untuk dosen STTNF. Berarti populasinya ya hanya dosen saja. Ya, berapa banyak jumlah dosen STTNF? Kan kita tahu bahwa di STTNF itu ada 3 prodi. Ya, ada prodi TI, SI, sama bisnis digital. Nah, kalian menggunakan populasi dosen yang mana? Begitu. Oh, saya hanya TI aja. Berarti ya dosen TI aja yang kalian pakai. Nah, di situ kalian tanya, dosen itu status yang NIDN atau dosen tamu atau dosen luar biasa itu kan ada ya kalau di NF. Nah, apakah itu juga masuk dalam populasi kalian? Betul. Jadi tentukan. Kemudian apa namanya? Bu, saya nggak dosen, saya mahasiswa. Berarti yang jadi populasi kalian hanya mahasiswa STTNF saja. Tapi kalau kalian berbicara populasi saya adalah sivitas akademika di STTNF. Berarti semua dosen, mahasiswa, kemudian staf pendukung kegiatan di NF itu termasuk sivitas akademika STTNF. Jadi itu populasi kalian, ya. Jadi tolong itu diperhatikan. Nah, untuk mengambil sampelnya itu adalah beberapa bagian yang kalian pilih dari populasi tersebut, gitu. Misalnya, Bu, saya ambil dosen TI saja. Ada berapa orang? Misalnya dosen TI sekitar 30 gitu kan. Ada 30 Bu. Untuk sampelnya berapa? Nah, karena jumlah populasinya sedikit, maka sampelnya harus kalian ambil semua. Ya, jadi ke 30 itu. Kalau misalnya, Bu, saya maunya mahasiswa STTNF, tapi yang jurusan TI, berarti populasi kalian itu mahasiswa STTNF jurusan TI. Ya, nanti sampelnya berapa? Ya udah hitung aja menggunakan perhitungan tertentu kalian tentukan berapa sampel yang kalian pilih. Oke. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Ada pertanyaan? Cukup? Oke.
Kalau cukup, ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman itu sudah turun lapangan dan menentukan ya berapa sampel yang saya pakai gitu. Nah, kalian harus menentukan dulu nih populasinya ada berapa banyak. Kemudian sampel yang kalian butuhkan ada berapa, ya. Kemudian dasarnya apa itu juga lebih baik kalian tuliskan gitu. Nah, untuk menulis sampel, jumlah sampel itu jangan sampai ketika ditanya berapa sampelmu sekian. Alasannya apa? Ya, kata dosen saya seperti itu. Nah, itu jawaban yang tidak ilmiah ya. Jadi, usahakan kalian menyiapkan jawaban-jawabannya sesuai dengan perhitungan ilmiah. Oke? Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau kita tahu di populasi ini baru sampel, ya udah sampelnya hanya sedikit saja gitu ya. Nah, ini penting untuk diketahui bahwa penyebutan sampel untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif itu berbeda. Kalau kalian kuantitatif berarti penyebutannya adalah responden, ya, orang yang merespon kuesioner kalian. Itu untuk kuantitatif karena kan kalau kuantitatif pasti menyebarkan kuesioner. Butuh berapa responden. Jadi kalian tuliskan bahwa di penelitian ini membutuhkan berapa banyak responden atau di bab 4 adalah data responden penelitian ya. Jadi respondennya ada berapa misalnya kalian bikin grafik gitu kan dari sekian banyak responden dari usianya berapa, kemudian jenis kelaminnya, kemudian status pekerjaannya ya, gitu. Itu responden. Tapi kalau kalian menggunakan kualitatif atau wawancara, ini nanti istilahnya menggunakan informan atau orang yang memberikan informasi, ya. Karena informasi kan berkaitan dengan kita melakukan wawancara. Jadi istilahnya adalah informan. Ketika kalian membuat suatu aplikasi dan membutuhkan apa namanya hasil wawancara, berarti nanti tuliskan aja. Pada pada analisis kebutuhan di penelitian ini dibutuhkan 4 informan, ya. Misalnya yang pertama kepala sekolah, misalnya gitu. Yang kedua bagian administrasi, yang ketiga siapa, yang keempat siapa, ya. Jadi itu tuliskan dengan jelas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Silakan, ada pertanyaan nggak? Saya izin bertanya, Bu. Hmm? Ya, silakan Andre. Untuk yang tadi, Bu, informan itu berarti itu kita tulisnya di bab 4 apa di sebelumnya, Bu? Informan itu bisa ditulis di bab 3, bisa ditulis di bab 4. Hasilnya, kalau hasil wawancaranya di bab 4. Tapi kalau misalnya datanya, gitu ya, data misalnya, calon informan, kamu tulis di bab 3 juga nggak apa-apa. Gitu. Atau semuanya di bab 4 juga nggak apa-apa. Pokoknya tergantung ya, tergantung gaya penulisan kamu. Gitu. Mau di bab 3 dicantumkan boleh, misalnya sedikit dicantumkan boleh. Kalau dijadikan satu aja semuanya di bagian hasil di bab 4 boleh. Ya, tapi penggunaan istilahnya harus benar. Gitu Andre. Untuk jumlahnya juga harus ditulis juga ya, Bu, biar Uh-uh. oh ya, Bu. Soalnya Jadi, untuk mhm. yang dicontohin itu sama saya kasusnya di STNF. Kamu siapa kualitatif kuanti? Wali, Bu. Kuali. Terus berapa banyak informannya? Nah, itu saya belum nentuin sih, Bu. Makanya Sampai sekarang belum dapat. belum Kamu bikin apa sih? Aplikasi apa itu? bikin aplikasi, Bu. Analisis kebutuhannya? Nah, Analisis. kemarin? Bentar, Bu, saya lupa lagi. Mm-mm. Kamu udah melakukan wawancara belum? Belum, Bu. Oh, belum. Penelitianmu apa judulnya apa? Rencana bangun sistem informasi screening kesehatan.
berbasis web. Screening kesehatan. Iya, Bu. Populasinya siapa? Populasinya di Sivitas Akademik, Bu. Oh, berarti semuanya. Iya, Bu. Heeh. Jadi gini, kalau misalnya kamu ngambil semuanya itu kan berarti ada dosen, ada mahasiswa juga gitu kan. Atau kamu batasin misalnya dosen yang berusia berapa sampai berapa gitu. Screening kesehatan kan? Iya, Bu. Heeh. Iya, kayak gitu. Misalnya kalau saya ambil satu-satu dari ini setiap informan, Bu. Misalnya dosen satu, terus mahasiswa satu, pegawai satu, kayak gitu. Itu bisa nggak, Bu? Bisa sih, tergantung kebutuhan penelitian kamu gitu. Tapi kamu memilih informannya memang harus informan kunci ya. Jadi yang memang kamu menentukan apa namanya kriteria-kriteria tertentu. Misalnya, saya memilih apa ya? Kalau dosen TI gitu. Kalau pakai teknik ini, Bu, kayak di polling gitu, pakai ini. Jadi saya nggak nentuin siapa-siapanya, biar sistem aja gitu. Oh gitu. Berarti kamu nanti pakai purposive. Ini maksud saya itu untuk data wawancara awal untuk kebutuhan sistem kamu. Kan Oh kamu iya, kan kamu sebelum bikin sistem kan harus wawancara dulu kan sebaiknya lo ya. Jadi untuk eh, menentukan bahwa fitur-fitur apa sih yang dibutuhkan oleh eh, masyarakat ini ya, masyarakat NF kalau saya bilang itu. Apakah misalnya eh, fitur deteksi kesehatan, kemudian ada fitur informasi, ada fitur pendaftaran di klinik kesehatan, itu kan juga harus ada begitu. Nah, jadi di awal itu waktu kamu wawancara, paling enggak kamu wawancara itu ke informan kuncinya, informan kuncinya dulu. Kira-kira kebutuhan untuk dia ya, screening kesehatan itu butuh fitur apa saja. Jadi aplikasimu itu memang tepat sasaran untuk masyarakat CTNF. Gitu, Andre. baik, Bu. Terima kasih. Nanti saya Ya. tanyakan lebih ke pembimbing saya, Bu. Siapa sih pembimbingnya? Pak Nasrul, Bu. Heeh. Nah, misalnya kamu Pak Nasrul jadi contoh gitu kan ya. Jadi informan kunci itu juga bisa begitu. Tapi hasilnya seperti apa nanti kamu tuliskan di bab 4 ya. Jadi misalnya kamu menggunakan metode apa? Kualitatif, Ya, analisis datanya pakai kualitatif. Tapi kalau metode untuk membuat sistemnya, extreme programming. nah itu ada tahapannya kan untuk extreme programming. Ada, Bu. Nah, di tiap tahapannya itu nanti kamu tuliskan untuk draft bab 4-nya. Ya, menurut saya gitu. Terus misalnya di setiap tahapannya oh ada hasilnya seperti ini, harus melakukan wawancara. Ya udah tulis aja di situ. Masukkan aja ya. Meskipun saya belum belum melakukan wawancara tapi fiturnya udah jadi. Sebenarnya sih agak keliru ya. Tapi sebelum kamu ujian hasil bolehlah nanti diselip-selipin gitu. Ya, Andre ya. Jadi biar datamu nanti hasil laporan kamu itu lebih lengkap Baik, Bu. begitu ya. Kemudian informannya berapa? Ya udah pilih aja itu tadi untuk informan kunci. Tapi kalau misalnya kamu di akhir itu ternyata butuh UAT gitu kan, terus membutuhkan banyak responden, ya kalau responden saya bicaranya kuantitatif ya, membutuhkan responden karena kamu menyebarkan kuesioner. Berarti nanti analisis datamu itu bukan kualitatif lagi, tetapi kuantitatif. Ya, meskipun untuk identifikasi kebutuhan eh, sistem informasi, kamu pakainya wawancara. Ya, tapi di NF disepakatin bahwa yang diambil adalah metode analisis datanya. Analisis data terakhir itu apakah kamu menggunakan kuanti atau kualitatif? Gitu. Ya, Andre?
Baik, Bu. Tapi lebih jauhnya bisa didiskusikan dengan Pak Nasrul. Semoga nggak tambah bingung ya, Andre ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Ada pertanyaan? Silakan. Bu, kalau narasumber atau informannya itu narasumber atau informan itu sama atau beda ya, Bu? Kebetulan saya ambil kualitatif. Ya sama aja sih, tapi istilah yang kita pakai itu informan. Ya, jadi coba diganti, bukan narasumber tapi informan. Ya, pun kalau misalnya kalian menuliskan di laporan TA itu pakai istilahnya adalah informan. Ya, oke, cukup. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, ya. Kemudian ini teknik pengambilan sampel. Jadi ada beberapa teknik ya, mau probability sampling atau non probability sampling. Kalau probability sampling itu teknik yang digunakan ya dan dianggap setiap anggota populasi itu punya kesempatan yang sama untuk jadi sampel. Gitu. Kemudian hasil penelitian yang akurat dan presisi sehingga dapat digeneralisasikan dari karakteristik sampel menjadi karakteristik populasi. Dan bedanya kalau di probability sampling itu kita punya apa namanya? Sebentar, dia bahasanya apa ya? Wait. Dia punya data ya, data anggota atau data populasinya siapa aja itu ada. Jadi itu adalah probability sampling. Begitu. Kalau misalnya kalian menggunakan probability sampling, berarti kuantitatif ya khususnya, itu hasilnya, misalnya ini populasi mahasiswa NF, kalian memilih beberapa responden dari mahasiswa NF, nanti hasilnya itu bisa digeneralisasikan. Ya, jadi meskipun ngambil dari sampel, tapi hasil penelitian kalian itu bisa digeneralisasikan untuk semua mahasiswa NF. Gitu. Tapi kalau non probability sampling itu nggak bisa, ya, karena dia nggak memberikan kesempatan yang sama untuk jadi apa namanya, untuk jadi sampel penelitian. Ya, kalau di non probability sampling itu hanya untuk apa ya, informan yang memberikan jawaban itu saja, begitu. Dan kebanyakan kalau non probability sampling kita itu nggak punya daftar namanya, jadi acak. Ya, pokoknya saya wawancara ini karena sesuai dengan kriteria responden atau informan saya, yaitu yang saya lakukan. Begitu. Hasilnya juga nggak bisa digeneralisasikan, ya, karena kan kita memilih responden atau informan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, begitu. Jadi kalau misalnya nih penelitiannya tentang Andre, tentang screening kesehatan, gitu ya, kamu pakai probability sampling berarti dianggap aja hasil penelitianmu itu bisa untuk masyarakat NF, gitu. Ya, kecuali kalau misalnya seperti penelitiannya Andre hanya khusus untuk masyarakat NF yang di usia-usia tertentu atau memang mengalami keluhan-keluhan kesehatan tertentu. Nah, berarti kan itu aplikasinya hanya untuk kriteria tertentu saja, ya. Jadi nggak bisa digeneralisasikan untuk seluruh masyarakat NF. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Bu. Nah, ya. Pun gini, kalau misalnya kalian membuat aplikasi keuangan, ya. Jadi itu kan hanya untuk hasilnya ya, hanya untuk di orang keuangan di organisasi itu saja. Nggak bisa diterapkan di tempat-tempat lain. Begitu. Ya, jadi itu tolong nanti bisa dipahami ya. Paling nggak ketika kamu ditanyain oleh penguji gitu ya, atau menuliskan di naskahnya manfaat teoritis dan praktisnya apa, itu sesuai sama teknik pengambilan sampel kamu.
Oke, ya. Jadi probability sampling ada beberapa contohnya. Ini yang saya dapatkan ya, teman-teman. Jadi ada simple random sampling, itu pemilihan atau pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa ada aturan tertentu untuk memilih. Gitu. Jadi kalian pilih acak saja. Contohnya, jadi peneliti ingin mengambil 100 responden dari 1000 populasi, ya udah, pilih aja, bikin daftar tabel random, karena kan kalian udah punya daftar namanya ya, bikin aja random. Begitu. Pokoknya dari N1 sampai yang 100. Tuh. Atau melalui undian. Jadi kalian bikin undian, kemudian ada nomor berapa saja. Nah, itu yang didaftar. Ya. Systematic random sampling itu adalah pemilihan atau pengambilan sampel dari populasi acak namun sistematis atau dipilih berdasarkan jarak interval tertentu dan dimulai secara random. Gitu. Jadi misalnya kalian mempunyai daftar nama 100 orang, kemudian kalian menggunakan systematic ya, systematic random sampling. Jadi saya menentukan intervalnya dari 100 saya butuh 20 responden ya. Berarti intervalnya ada berapa? Nah, itu tentukan. Berarti dari daftar nama itu misalnya dari daftar nomor 1 gitu. Itu namanya siapa? Kemudian kalian sesuaikan dengan intervalnya ya, misalnya interval 5 gitu kan. Berarti di nomor urut 6 itu namanya siapa? Terus 11 itu namanya siapa? Nah, itu yang responden itu yang kalian sasar. Ya. Stratified random sampling itu pemilihan atau pengambilan sampel dari populasi acak berdasarkan strata tertentu. Ya, hal ini untuk mengurangi faktor heterogeneity yang dimiliki populasi. Jadi misalnya dalam populasi kalian itu ada 100 orang, kalian ingin membagi populasi tersebut berdasarkan strata tertentu, ya berdasarkan gender, berdasarkan wilayah atau pekerjaan, gitu. Tapi kayaknya kalau di sini stratified nggak dipakai deh, ya. Cuma saya nggak tahu. Coba disesuaikan dengan penelitian kalian. Jadi lebih banyak itu ke simple random sampling atau nanti malah dipurposif, ya. Terus juga ada cluster sampling. Cluster sampling ini pemilihan pengambilan sampel dari populasi yang dibagi menjadi wilayah atau cluster. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau meneliti ya di beberapa wilayah, nah itu kalian ambil acak aja mau cluster wilayah yang mana. Nah, seluruh anggota di cluster tersebut yang akan menjadi sampel kalian. Begitu. Ya, misalnya kalian di populasinya masyarakat NF gitu ya, kalian pakai cluster sampling, jadi saya memilihnya di mahasiswa gitu kan, itu di mahasiswa, berarti semua mahasiswa harus menjadi cluster kalian itu. Tapi alasannya seperti apa kalian bisa gali lagi ya, cari lagi berdasarkan kata Pascal untuk pemilihan cluster sampling itu seperti apa ya, gitu. Terus kalau non-probability sampling ada convenience. Jadi pemilihan dan pengambilan sampling ketika peneliti itu nggak memiliki data tentang populasi dalam bentuk sampling frame. Ya, jadi nggak ada daftar namanya. Terus di sini peneliti hanya membutuhkan kemudahan saja. Yang penting saya dapat responden dan itu bisa menjawab kuesioner saya atau menjawab pertanyaan saya, begitu ya. Jadi ini ngambil sampelnya juga secara acak. Tapi kita nggak punya sampling frame-nya ya atau daftar namanya, gitu. Purposive sampling, jadi kita memilih responden itu berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, ya. Jadi misalnya kita mau meneliti pengguna HP Xiaomi kan gitu. Ya udah, kita datang aja ke tempat penjualan HP Xiaomi gitu ya. Di situ kan kita nggak punya sampling frame-nya ya atau data orang-orang yang datang gitu kan. Nah, pokoknya ketemu kamu pakai HP Xiaomi nggak? Oh iya, berarti dia masuk
ke kriteria penelitian kita karena dia menggunakan HP Xiaomi gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian menentukan kriteria yang menggunakan HP Xiaomi dengan usia tertentu, itu juga bisa pakai purposive sampling. Begitu. Ya. Ini kalau contohnya, misalnya sebuah evaluasi tentang efektivitas knowledge sharing melalui media sosial di kalangan mahasiswa ya. Peneliti hanya memilih responden mahasiswa pada jenjang D3 dan S1 yang ada di universitas negeri dan swasta di Pulau Jawa. Itu juga bisa ya. Jadi kita hanya mengambil mahasiswa yang tingkatan kuliahnya di D3 atau S1 universitas negeri dan swasta. Kita kan nggak punya data ya berapa banyak atau siapa saja mahasiswa yang lagi menempuh perkuliahan di tingkat D3 dan S1 di Pulau Jawa. Kan kita nggak punya itu. Jadi kita pakainya yang non-probability sampling yang purposive. Begitu. Terus snowball sampling ya. Kalau snowball sampling ini sebenarnya teknik yang lebih banyak digunakan untuk kualitatif, di mana kita menemukan satu informan kunci, gitu kan? Nah, dari informan kunci ini kita akan diberikan rekomendasi ke informan kunci lainnya, sehingga informasi yang kita kumpulkan itu semakin banyak gitu. Jadi kayak bola salju gitu ya, yang awalnya informasinya kecil gitu, bola saljunya kecil, digali-gali terus informasinya atau bola salju itu digelindingkan terus kan akan menjadi besar. Sama seperti itu kalau penelitian pakai snowball sampling. Tapi kayaknya ini juga nggak banyak diterapkan di NF ya. Biasanya kalau ini adalah penelitian yang sosial banget. Terus kuota sampling. Kuota sampling ini adalah menentukan kuota ya untuk responden kita. Tapi di kuota ini kita harus mempunyai waktu penelitian yang cukup panjang. Karena di sini peneliti itu akan menentukan pokoknya kuota penelitian saya harus ada 100 gitu, tanpa memperhatikan waktu penelitian. Dan ini kayaknya nggak cocok juga untuk teman-teman mahasiswa, karena kan kalian melakukan penelitian berbasis waktu ya, ada waktunya. Jadi kuota sampling nggak diterapkan di kalian. Paling kalau nggak simple random sampling, convenience ataupun purposive. Tapi semua itu bisa dicari lagi ya dan disesuaikan dengan penelitian kalian masing-masing. Nah, oke. Jadi untuk penjelasan di atas itu beberapa teknik pengambilan sampel penelitian ya, di mana sebenarnya saya sarankan kalian mencantumkan teknik pengambilan sampel ini itu di bab 3 kalian. Jadi di bab 3 itu kan ada metode analisis data. Di situ kalian bikin aja metode analisis data menggunakan kualitatif atau kuantitatif ya. Kemudian jelaskan kata pakar, kuanti itu apa, kuali itu apa, kemudian informan yang dibutuhkan atau informan yang sudah didapatkan itu ada berapa informan, atau teknik pengambilan datanya seperti apa, baik informan maupun nanti responden, ya, dengan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Nah, itu tuliskan di bab 3. Jadi dilengkapin bab 3-nya, ya. Oke. Oke, mungkin itu saja untuk diskusi kita. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, cukup puyeng kali ya, teman-teman. Jadi dibayangin aja dulu bahwa untuk menentukan sampel, menurut saya ya, masukan saya adalah lebih baik kalian itu ada dasarnya. Begitu. Jadi tolong nanti bisa dituliskan di tempat kalian, di TA kalian masing-masing, teknik pengambilan sampel apa yang mau kalian pakai. Gitu. Dengan kriteria yang seperti apa. Nah, ketika kalian menulis itu, kalian harus siapkan jawaban ketika ditanya oleh penguji. Kenapa kok sampel kalian seperti ini? Yang dibutuhkan berdasarkan kriteria ini. Nah, itu harus kalian jawab
dengan jawaban atau alasan ilmiah. Ya. Oke. Bentar. Cukup ya, teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, itu yang bisa kita diskusikan di hari ini. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, tiba-tiba bingung gitu ya untuk menyusunnya, mungkin kita bisa diskusikan lagi di pertemuan pekan depan. Oke, saya stop share dulu. Stop